mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Kami percaya firman-Mu adalah Engkau sendiri. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang ada dalam masalah diberikan jalan keluar. Kami percaya firman-Mu adalah solusi bagi hidup kami. Alkitab berkata langit dan bumi akan lenyap, tapi firman Tuhan akan tinggal kekal untuk selama-lamanya. Kami bersyukur, kami mau mendengarkan firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya, puji Tuhan, amin, puji Tuhan. Selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Shalom, salam sejahtera, salam sehat, dan salam damai. Apa kabar Indonesia? Kiranya Indonesia diberkati oleh Tuhan dan dilawat, dipulihkan oleh Tuhan. Puji Tuhan. Saat ini kita akan melihat satu kebenaran di dalam Ibrani pasal yang ke-12. Kita akan berbicara tentang Ibrani pasal yang ke-12. Ini merupakan ayat-ayat yang penting bagi kita akhir-akhir ini yang harus kita perhatikan. Nah, saudara, sebelum kita baca, kita harus sadar bahwa hidup kita adalah perlombaan. Katakan sama-sama, hidup adalah perlombaan. Hidup kita, saudara-saudara, selalu berada di dalam satu perlombaan. Jadi, kehidupan iman adalah sebenarnya perjalanan iman kita. Kita mesti tahu bahwa hidup kita adalah perjalanan iman, dan perjalanan iman itu adalah perlombaan. Karena Rasul Paulus berkata bahwa kita disediakan mahkota yang Tuhan siapkan bagi kita. Makanya kita harus berlari sedemikian rupa untuk sampai kepada tujuan panggilan ilahi. Jadi hidup kita sebenarnya adalah perlombaan. Kalau kita mau melihat bangsa perjanjian lama yang namanya bangsa Israel, waktu mereka keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan, kurang lebih 3 juta jiwa yang keluar dari tanah Mesir, termasuk orang Israel dan orang-orang yang bukan Israel tetapi mau ikut bersama-sama dengan bangsa Israel. Laki-laki, wanita, dan lain sebagainya, ada kurang lebih 3 juta jiwa. Waktu mereka keluar yang dipimpin oleh Musa, mereka mengarungi gurun pasir selama 40 tahun. Dari generasi yang keluar dari bangsa, dari Mesir, saudara-saudara. Dan saudara mesti tahu, dari generasi yang keluar dari tanah Mesir dan sampai ke tanah Kanaan, hanya 2 orang, yaitu Kaleb dan Yosua. Hanya 2 orang ini yang berhasil masuk dari generasi yang keluar dari tanah Mesir. Hanya 2 orang. Jadi dari 3 juta orang yang berlomba-lomba, yang melakukan perjalanan untuk sampai ke tanah Kanaan, yang sampai cuma 2. Merupakan merupakan sesuatu yang sangat hati ya kita. Dari 3 juta kok cuma 2 orang yang bisa sampai di sana. Yang lainnya mati di padang gurun, saudara-saudara. Mereka terkubur di padang gurun, mereka semuanya. Termasuk Musa, tidak diketahui mayatnya ada di mana. Jadi saudara-saudara, kita mesti mengerti bahwa kehidupan kita, orang Kristen itu, kehidupan kita adalah kehidupan dalam perlombaan. Artinya kalau dalam perlombaan harus serius. Artinya kalau dalam perlombaan nggak boleh main-main. Artinya kalau dalam perlombaan ini bukan saudara-saudara merupakan hal yang ini merupakan satu hobi, tetapi ini merupakan perlombaan yang memang kata Alkitab, perlombaan yang saudara setuju atau tidak setuju harus saudara kerjakan. Buktinya bangsa Israel, mereka keluar dari tanah Mesir, ada 3 juta orang, saudara-saudara, di generasi itu. Dan generasi yang lain yang lahir di tanah padang gurun itu ada banyak lagi. Tetapi yang jelas yang keluar dari padang gurun itu menyisahkan 2 orang. Mendiskualifikasikan orang-orang pemimpin-pemimpin yang ada pada saat itu, termasuk Musa yang tidak bisa masuk ke tanah Kanaan, ke tanah perjanjian.
Jadi artinya dalam perjalanan hidup kita sekarang, saudara, sebagai orang percaya, saudara mesti tahu ini hal yang serius. Artinya hidupmu engkau harus taruh di sana. Hidupmu engkau harus seriusi di sana. Hidupmu itu harus bergerak sedemikian rupa agar supaya kita tidak mati di padang gurun. Artinya kita tidak mati di dalam perkara-perkara duniawi, tetapi kita harus belajar untuk tahu bahwa tujuan hidup kita sebenarnya. Ada tempat yang Tuhan Yesus siapkan. Dunia ini sementara, saudara. Percayalah, dunia yang kita hidupi saat ini sementara. Ini bukan dunia yang permanen yang harus kita hidupi, tidak. Ini dunia ini adalah arena perlombaan. Kita harus sadar ini dunia ini adalah arena perlombaan. Dan semua mata memandang kepada kita. Dan kita harus tunjukkan kesanggupan dan kemampuan, kualifikasi kita terhadap peserta yang mengikuti perlombaan iman ini. Kita harus tahu itu. Nah, untuk itu saudara-saudara, coba kita baca dalam Ibrani pasal 12. Ibrani 12 ayat yang pertama. Ibrani 12 ayat pertama. Saya baca begini. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban. Katakan sama-sama beban. Semua beban dan dosa. Jadi beban dan dosa itu dipisahkan. Beban itu adalah pergumulan kita sehari-hari. Dosa itu adalah kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Itu dosa. Jadi itu harus ditanggalkan. Beban itu harus ditanggalkan. Karena beban itu membuat kita, saudara-saudara, membuat kita tidak bergerak dengan bebas. Makanya Yesus berkata, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Jadi artinya beban itu harus dilepaskan. Katakan sama-sama, dilepaskan. Beban itu harus kita lepaskan. Kita tidak boleh berlomba dengan beban. Tapi beban itu harus kita tinggalkan. Supaya kita bisa bergerak dengan aktif, bergerak dengan fleksibel, bergerak tanpa ada beban. Kita harus terus bergerak karena kita ada dalam perlombaan. Bukan cuma beban yang harus dilepaskan, dosa pun harus diputuskan, dosa pun harus dilepaskan. Karena dosa itu yang merintangi perjalanan kita. Bukan cuma beban, tapi ada dosa juga yang merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun. Terjemahan lain, berlomba dengan sabar. Berlomba dengan tekun, berlomba dengan sabar dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Tekun di sini artinya begini. Tekun atau sabar terjemahan lain artinya begini. Perlombaan ini bukan perlombaan sebentar, ibarat lari sprint 100 meter. Cepat langsung selesai. Enggak. Perlombaan kekristenan, perlombaan iman itu jarak jauh. Perjalanan, kalau bahasa saya ini perlombaan ekstrim. Karena ini merupakan perlombaan sepanjang hidup kita. Bukan cuma sebentar, tapi sepanjang hidup kita. Baik kita ada di hari Minggu, hari Senin, hari Selasa. Baik kita berusia 10 tahun, 11 tahun, 13 tahun. Jadi perlombaan itu sepanjang usia kita. Yang paham katakan amin. Jadi perlombaan kita sepanjang usia. Bukan sebentar, saudara-saudara. Makanya dibilang tekun. Katakan sama-sama tekun. Kita mesti tekun dalam perlombaan ini. Mungkin lampu yang satu dinyalain supaya ada tambahan cahaya. Lampu di ruangan ini tolong ditambahin. Supaya ada cahaya, supaya agak enak, agak bagus. Itu lampu-lampu kecil-kecil. Ya, perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Oke. Di layar kelihatan ada cek. Jadi mantap nih. Supaya karena kita di dunia teknologi, jadi mau tidak mau kita harus gunakan dengan baik.
Makanya ibadah kita kan ibadah sekarang sudah berubah seperti dulu lagi. Sudah lebih banyak di dunia virtual kita beribadah. Jadi kita harus tekun dalam perlombaan yang diwajibkan. Jadi kita mesti sabar. Kalau kata tekun ada atau kata sabar ada, artinya ini perlombaan ini waktunya bukan sebentar, tapi waktunya lama. Karena waktu itu sepanjang usia kita, perlombaan itu. Kalau kita hidup di dunia ini 80 tahun, 80 tahunlah perlombaan hidupmu. Kalau ibu saya sudah berusia 90 tahun. Tahun ini 91 tahun. Jadi kalau dia umur panjang sampai 100 tahun, saudara-saudara, sepanjang 100 tahun itulah dia harus berlomba dengan sabar, dengan tekun. Dan kalimat ini berkata begini, saudara. Di ayat 1 dia bilang, dalam perlombaan, di samping tekun dikatakan, dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Jadi perlombaan ini bukan begini, saudara-saudara. Aku enggak mau berlomba. Oh, enggak bisa. Sekarang kita sudah berada di arena perlombaan. Baik di keluarga, baik di tempat kerja, baik di gereja, di gedung gereja, baik hari Senin, hari Selasa, 24 jam saudara sebenarnya, saudara setuju atau tidak setuju, saudara sudah didorong oleh Tuhan, saudara dalam tanda kutip, saudara dipaksa oleh Tuhan untuk ada di dalam perlombaan. Karena ayat ini berkata diwajibkan. Jadi artinya siapapun Anda, apapun kita, status sosial apapun, Anda diwajibkan untuk mengikuti perlombaan ini. Haleluya. Karena perlombaan ini, saudara-saudara, tujuannya adalah bumi dan langit yang baru. Tujuannya adalah sorga yang kekal. Tujuannya adalah Yerusalem baru. Jadi tidak main-main. Makanya perjalanan iman kita harus betul-betul selalu fit. Walaupun mungkin ada tantangan, walaupun mungkin ada halangan, walaupun mungkin ada cobaan, walaupun mungkin ada hal-hal yang mencoba mempengaruhi perjalanan perlombaan kita. Tapi kita mesti tetap terus fokus, tetap terus bersemangat untuk ada dalam perlombaan. Jadi saudara sadar ataupun tidak, saudara duduk saat ini, saudara sedang berlomba. Saudara berdiri saat ini, saudara sedang berlomba. Saudara sedang ada di tempat-tempat privasi, di tempat-tempat pribadi, saudara, di ruang-ruang pribadi. Dengarkan baik-baik. Di situ Anda sedang berlomba. Begitupun kita berada di tempat-tempat umum, kita berada di tempat-tempat yang bisa dilihat oleh orang ataupun tidak bisa dilihat oleh orang. Dengarkan baik-baik, Anda saat ini, kita saat ini ada di dalam perlombaan. Haleluya. Kalau kita kerja, kita ada waktu yang namanya istirahat. Orang sekolah ada yang namanya weekend. Weekend itu berarti libur, saudara. Tapi perlombaan ini tidak ada liburnya. Haleluya. Sekali lagi, sepanjang usia Anda di dalam dunia ini, sepanjang usia saya di dalam dunia ini, kalau Tuhan sayang, saya bisa berusia seperti orang tua saya, seperti mama saya, saudara-saudara. Oh haleluya, kalau seperti itu. Saya kagum dengan ibu saya, saudara. Karena apa saya kagum? Karena walaupun dia usia 91 tahun, sulit kita lihat kalau dia merepotkan anak-anak. Enggak. Dia begitu mandiri. Dan saya pun pengen menjadi orang yang seperti itu, saudara. Yang mengasihi Tuhan, yang hidup dalam perlombaan. Marilah sekali lagi, saudara-saudara, saya mendorong saudara, sadarlah, Anda sedang berada dalam perlombaan. Amin.
Istri saya, anak-anak saya, keluarga kami, saudara-saudara, semuanya ada dalam perlombaan. Sadarlah saudara, ada dalam perlombaan. Katakan sama-sama, saya ada dalam perlombaan. Saya ada dalam perlombaan iman. Sepanjang usia saya, sepanjang usia kita semua saudara, maaf, kita semua ada dalam perlombaan yang sama, arena yang sama, tapi mungkin kita berada di sisi-sisi yang berbeda. Karena orang-orang berlomba itu tentunya ada garis, ada line-nya yang berbeda, ada tempat-tempat, ada spot-spot yang berbeda. Tapi dengarkan baik-baik, kita mengarungi perjalanan yang sama. Di dalam dunia ini kita akan bertemu dengan perjalanan yang namanya ada pandemi, ada masalah ekonomi, ada krisis, ada sakit, ada sehat. Semuanya kita akan jalani semuanya. Tapi dengarkan baik-baik saudara-saudara, itu bagian dari perlombaan. Kita harus tetap terus berlomba. Makanya kesadaran pertama adalah mari kita sadar bahwa hidup kita sedang ada dalam perlombaan. Amin, saudara. Sadarkah saudara ada dalam perlombaan? Jadi kalau ada dalam perlombaan apa? Main-main? Oh, gak bisa. Gak boleh main-main. Orang Medan bilang ecek-ecek. Oh, gak bisa kita ecek-ecek dalam hidup ini. Kita harus serius bahwa hidup ini ada dalam perlombaan. Jadi setiap waktu, setiap kesempatan, setiap keadaan, itu adalah bagian dari perlombaan kita. Haleluya. Oh, puji Tuhan, haleluya. Saya harus belajar sadar, saudara. Sebab kadang-kadang karena kesibukan-kesibukan, karena kita pikir itu bukan perlombaan. Oh, enggak, itu perlombaan. Kita bergumul untuk kehidupan kita sehari-hari. Kita bergumul dalam pekerjaan. Apa itu? Oh, itu perlombaan. Itu bagian dari perlombaan. Makanya kita harus punya pandangan yang tepat tentang persoalan dan masalah yang ada di sekitar kita. Karena memang kita ada dalam perlombaan. Artinya kita disiapkan untuk hidup dalam perlombaan. Percayalah saudara-saudara. Tuhan menciptakan kita untuk menang di dalam perlombaan. Tuhan ciptakan kita untuk ada dalam perlombaan. Artinya Tuhan tahu kita bisa menang. Amin, saudara. Kalau kita ada dalam situasi ini, saudara, Tuhan taruh kita di spot di jalur kehidupan seperti A atau seperti B, saudara. Tuhan tahu engkau akan menang di sana. Tuhan tahu engkau bisa memenangkan perlombaan di sana. Tapi kadang-kadang kenapa kita terganjal, kenapa kita jatuh? Karena kita tidak sadar hidup ini ada dalam perlombaan. Sekali lagi, orang kalau sadar ada dalam perlombaan, sekali lagi saudara-saudara, dia tahu ini hal yang serius. Artinya hidupnya tidak main-main. Jadi dia akan melakukan kehidupan apa yang menjadi prioritas hidupnya. Istirahat harus cukup, makan mesti makanan yang tepat, begitu. Latihan, ada disiplin latihannya. Artinya saudara-saudara, dia mempersiapkan diri. Haleluya. Jadi sekali lagi saya dorong poin yang pertama ini, sadarlah bahwa hidupmu, hidup saya, hidup kita semua ada dalam perlombaan. Amin. Hidup kita semua yang ada di dalam ruangan ini ada dalam perlombaan. Hidup Anda yang mendengar melalui live streaming ini, saudara-saudara, baik secara langsung di media sosial Facebook ini, ataupun Anda nanti nonton melalui channel YouTube. Dengarkan baik-baik. Hidupmu ada dalam perlombaan. Ini yang harus kita sadar. Kalau dalam perlombaan, berarti ini hal yang serius, bukan main-main. Nah, supaya perlombaan kita, bagaimana agar supaya saudara-saudara kita bisa menang? Karena Tuhan taruh kita dalam perlombaan ini, berarti Tuhan tahu kita pasti menang. Nggak mungkin Tuhan taruh kita di jalur perlombaan, kita tidak punya potensi untuk menang. Kita pasti punya potensi untuk menang. Tetapi kita mesti tahu cara menangnya gimana. Nggak boleh kita menang karena tipu-tipu.
bohong-bohong, tidak boleh. Kita harus menang dengan fair. Kita harus menang berdasarkan aturan-aturan yang ada di dalam perlombaan ini. Amin, saudara. Setiap perlombaan punya aturannya, punya sistemnya. Nah, kita harus mengerti, kita harus tahu bahwa sistem ini ada sistem yang harus kita kuasai. Tentunya harus ada yang harus kita kuasai. Ayat 3. Coba kita lihat ayat 3. Ayat 2. Dia bilang begini, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salibnya, ganti sukacita yang disediakan bagi dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Nah, kita melihat di sini kita punya barometer, kita punya form, siapa teladan yang harus kita ikuti. Nah, Yesus katanya adalah teladan yang tepat. Karena apa? Karena sekarang dia sudah duduk di sebelah kanan tahta Allah. Artinya dia sudah menang. Haleluya. Katakan sama-sama, Yesus sudah menang. Yesus sudah menang, sudah ada di tahtanya, duduk di tahta kemuliaan, tahta kemenangannya. Artinya kita punya teladan untuk kita ikuti. Kita punya pribadi yang harus kita soroti. Kita punya apa ya? Punya punya idola, kita punya standar yang harus kita ikuti. Nggak mungkin kita ikuti dengan orang yang kalah, nggak mungkin. Kita harus ikuti kita harus contohi, kita harus pelajari orang yang menang tentunya. Nggak bisa yang kalah. Apa yang kita dapat dari kita mengikuti orang yang kalah? Kita harus ikuti orang yang menang. Dan orang yang menang itu adalah Yesus Kristus. Buktinya dia saat ini sudah bertahta, sudah ada di tahtanya, duduk di sebelah kanan Bapa. Haleluya. Jadi artinya kita harus kembali lagi kepada firman Tuhan ini. Bagaimana caranya supaya kita menang dalam kompetisi kehidupan, supaya kita menang di dalam mengarungi bahtera kehidupan. Bagaimana caranya? Alkitab berikan tips sederhana, tetapi ini sangat penting. Dia bilang, marilah kita melakukan. Jadi perlombaan itu yang harus kita lakukan dalam perlombaan, supaya kita sampai pada tujuan di tahtanya Tuhan. Kita bersampai pada Yerusalem baru. Kita sampai pada tujuan akhir dari perlombaan kita. Berapa lama pun kita hidup di dalam dunia ini, saudara-saudara, dengarkan baik-baik. Alkitab memberikan arahan dan tuntunan melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Perlombaan hanya bisa kita menangkan jika pandanganmu hanya tertuju kepada Yesus. Anda tidak menang jika kita lebih banyak tertuju kepada kekhawatiran. Kita lebih banyak tertuju kepada persoalan dan masalah yang sementara kita hadapi. Kita tidak akan menang jika Anda hanya tertuju kepada bagaimana tampil cantik, tampil ganteng, tampil meyakinkan. Oh tidak, itu bukan merupakan fokus yang tepat. Fokus yang tepat untuk membuat kita sampai pada tujuan sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, saudara-saudara, adalah pandang saja kepada Yesus. Lagu Pantekosta, pandang saja kepada Yesus, Dia yang ku cinta. Pandang saja kepada Yesus, Dia yang ku percaya.
Pandang saja kepada Yesus, hati bersuka. Pandang terus pada Yesus, hati terhibur. Pandang kepada Yesus. Saya sudah lupa-lupa lagu Pantekosta lama ini. Tapi ini mengandung pesan yang sangat luar biasa. Pandang Yesus. Ada lagu Pantekosta. Jangan pandang salah orang lain. Pandang saja kepada Yesus. Amin, saudara. Jangan pandang. Nanti saudara kalau pandang-pandang kesalahan orang lain, saudara, nanti saudara sayang diri, kepahitan, bermasalah. Akhirnya saudara cuma terseok-seok dalam perlombaan karena urusan apa? Sakit hati, kepahitan. Anda berhenti lagi, aduh sayang diri, aduh tidak mampu Tuhan, bagaimana Tuhan ini, hidup ini tidak adil Tuhan, bagaimana. Akhirnya kita terseok-seok dalam perlombaan. Padahal perlombaan itu sebenarnya harus kita menangkan. Seperti saya katakan tadi, umat Israel. Mereka sayang diri, mereka hanya lihat. Mereka selalu membandingkan hidup mereka dengan kehidupan yang ada di Mesir. Mereka selalu membandingkan hidup mereka dengan masa lalu. Oh, bawang bombay, makanan di Mesir enak. Mereka bosan dengan mana setiap hari. Mereka bosan dengan kehidupan di padang gurun. Padahal sebenarnya adalah ujian. Perlombaan itu harus mereka lakukan. Karena apa? Karena mereka punya hadiah yang sangat istimewa. Hadiah istimewa adalah apa, saudara-saudara? Tanah perjanjian. Tuhan berikan kepada mereka. Jadi mereka harus disiapkan. Disiapkan lewat apa? Lewat perlombaan yang Tuhan wajibkan bagi mereka selama 40 tahun. Yang namanya hadiah tidak dapat kita dengan cuma-cuma. Keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita, kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu cuma-cuma Tuhan berikan. Tetapi berkat yang Tuhan siapkan bagi kita, yang berbicara tentang kehidupan yang kekal, yang berbicara tentang itu harus kita upayakan. Dan kita upayakan di mana? Di dalam hidup ini kita harus berlomba-lomba. Amin, saudara. Nah, untuk itu kita mesti fokus pada Yesus. Jangan fokus kepada berkat. Kalau diberkati, lupa ibadah. Jangan fokus kepada masalah. Masalah dan berkat itu adalah bagian dari sisi iman. Dua sisi iman itu adalah berkat dan masalah. Kalau kita diberkati, kita berarti, bukan berarti kita, kalau kita tidak berkati berarti kita tidak percaya. Oh, enggak juga. Karena Alkitab katakan pencobaan-pencobaan itu adalah kebahagiaan bagi kita. Jadi artinya pencobaan dan kemudian berkat itu adalah dua sisi daripada iman yang harus kita miliki. Kita punya hati untuk siap mengalami banyak hal dari Tuhan. Sehingga makanya kita harus fokus kepada Yesus. Yesus tuh dia tetap fokus pada kehendak Bapaknya walaupun dia disakiti. Walaupun dia disalib, walaupun dia dicambuk, walaupun dia dianggap remeh, saudara-saudara. Hatinya tidak terpengaruh dengan kesakitan fisik yang dialami. Hatinya tidak terpengaruh dengan kekurangan-kekurangan yang dialami. Hatinya tidak terpengaruh dengan mujizat-mujizat keajaiban yang dia alami. Tidak terpengaruh, dia tetap fokus melakukan kehendak Bapa. Nah, orang percaya seharusnya seperti itu. Fokus kepada tujuan itu dalam perlombaan. Kita dipuji, kita tetap fokus kepada Yesus. Kita dihina, kita tetap fokus kepada Yesus. Kita mengalami banyak berkat-berkat materi, fokuslah terus kepada Yesus. Kita tidak punya apa-apa saat ini, fokuslah kepada Yesus. Haleluya. Jadi jangan masalah menggantikan posisi Yesus. Begitu juga jangan berkat menggantikan posisi Yesus. Biarkanlah Yesus terus menjadi sentral, menjadi fokus hidup kita. Haleluya, puji Tuhan.
hal yang kedua. Perlombaan, kesadaran terhadap perlombaan, dan kedua fokus kepada Yesus. Ketiga, mudah-mudahan ini hal yang terakhir. Ayat yang ketiga, dia bilang begini, ingatlah selalu akan Dia. Ulang lagi ya. Ingatlah selalu akan Dia. Ibrani 12 ayat 3. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam kehidupan ini, saudara, ada waktunya kita seperti merasa capek. Aduh, capek Tuhan, capek. Kapan selesai pencobaan ini? Kapan selesai masalah ini Tuhan? Capek. Ada waktunya kita rasa capek. Ada waktunya kita sepertinya seperti telur di ujung tanduk. Sudah tidak bisa bergerak kemana karena sudah mulai putus asa. Mulai terbiasa dengan mentalitas putus asa. Begini-begini aja ndak apa-apa deh. Yang penting masih hidup. Yang penting masih makan dan minum. Begini-begini aja. Itu putus asa. Tapi dia sudah menikmati putus asa itu. Tapi ini hal yang berbahaya. Ndak boleh. Nggak boleh kita menjadi orang yang putus asa. Nah, untuk itu saudara-saudara, ayat ini memberitahu alasan, memberi arahan kepada kita. Dia katakan, ingatlah selalu akan Dia. Jadi yang kedua, yang pertama katakan kita mesti sadar akan hidup kita ada dalam perlombaan. Dan kedua, kita mesti belajar untuk tetap fokus kepada Kristus. Yang ketiga, saudara-saudara, ini bicara tentang ingatan, bicara tentang pikiran, bicara tentang jiwa. Kita mesti tahu, saudara-saudara, rupa-rupanya kita harus ingat selalu akan Dia. Rupa-rupanya pikiran kita banyak kali lupa. Kelemahan daripada kita manusia di pikiran rupanya, di ingatan. Kita banyak kali cepat sekali lupa pertolongan Tuhan kemarin karena ada masalah hari ini. Setuju apa enggak ya? Saudara setuju apa enggak ya? Sekali lagi, kita banyak kali lupa karena kita mengalami masalah hari ini. Kita lupa keajaiban Tuhan yang Tuhan kerjakan kemarin. Jadi manusia punya kelemahan, suka lupa. Suka lupa bahwa hidupnya sampai saat ini karena ada banyak keajaiban dan mujizat yang Tuhan telah kerjakan di masa-masa lalu. Bukankah Yesus berkata, Dia adalah sama kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Artinya saudara-saudara, Yesus itu tidak pernah berubah. Anda yang berubah. Berubah apa? Karena Anda sering lupa tentang Tuhan. Anda sering lupa tentang Tuhan. Ini masalah kita. Waktu kita lupa, saudara-saudara, kita akan kehilangan energi. Waktu kita lupa, saudara-saudara, kita akan kehilangan semangat. Kita harus belajar untuk mengingat tentang Tuhan. Makanya perjamuan itu seharusnya jangan dilakukan 1 bulan 1 kali. Karena perjamuan itu, saudara-saudara, berbicara kalau kita lihat salah satu fungsi dari perjamuan adalah kita mengingat tentang pengorbanan Kristus di Golgota. Jadi perjamuan itu akan menolong kita untuk selalu ingat tentang Tuhan. Tidak lupa tentang Tuhan. Selalu pikiran kita diisi dengan Tuhan. Karena ayat ini berkata, ingatlah selalu akan Yesus yang tekun, sabar.
menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya, dengar baik-baik, tujuan Tuhan menerima dengan sabar kepahitan hidup. Tujuan Tuhan menerima dengan sabar tekanan dan masalah yang dia alami dalam hidupnya, saudara. Tujuannya supaya kamu jangan sekali lagi, jangan menjadi lemah dan putus asa. Jadi saudara-saudara, mengingat Tuhan itu akan membuat kita memiliki kekuatan, tidak lemah dan tidak putus asa. Haleluya. Jadi kenapa kita sering lemah dan putus asa? Di pikiranmu sudah tidak ada Tuhan lagi. Atau mungkin Tuhan ada di pikiran kita, tapi itu tidak menjadi hal yang utama di dalam pikiran kita. Haleluya. Jadi sekali lagi, kita harus punya pikiran yang selalu ada tentang Tuhan. Saya kasih contoh satu ayat. Ibrani pasal 11. Kita lihat tentang Abraham. Ini bicara tentang pikiran. Waktu dia mempersembahkan anaknya. Waktu dia mempersembahkan anaknya. Saya akan baca di dalam Ibrani pasal 11. Mulai dari ayat 17 sampai ayat 19. Saya baca Ibrani 11. Pentingnya pikiran yang mengingat tentang Tuhan, tentang karya Tuhan. Karena iman, maka Abraham tatkala ia dicobai, mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu, rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Oh, dahsyat. Walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishak lah yang akan disebut keturunanmu. Karena ayat 19, perhatikan baik-baik rahasianya di sini. Karena ia berpikir, nah saya garis bawahi, karena Abraham berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana Abraham seakan-akan telah menerimanya kembali. Jadi Abraham tahu ada hal yang bisa menggagalkan dia untuk percaya tentang mujizat Tuhan, yaitu pikirannya. Makanya pikirannya dia injeksikan, dia isi dengan satu kepercayaan. Dia berkata, walaupun Ishak memang dipersembahkan dan mati, tetapi dari dunia orang mati ini pun Yesus bisa membangkitkan kembali Ishak, karena dia satu-satunya anak perjanjian. Jadi dia tanamkan di dalam otaknya, dalam pikirannya tentang Tuhan. Haleluya. Ini merupakan hal yang sangat luar biasa. Jadi pikiran kita harus selalu diisi oleh kebenaran. Pikiran kita harus selalu merenungkan tentang Tuhan. Pikiran kita harus belajar merenungkan Kristus yang tersalib di Golgota, yang berkorban bagi kita. Kita harus belajar untuk terus-menerus merenungkan. Dan percayalah, pertolongan Tuhan selalu ada di dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Haleluya. Tuhan akan memberikan engkau kekuatan. Tuhan tidak akan membuat hatimu tawar. Tuhan akan memberikan semangat. Tuhan akan memberikan mujizat di tengah-tengah perjalanan imanmu.
perjalanan iman kita, perlombaan iman kita yang penuh dengan tantangan di dalam dunia ini, Tuhan bisa membuat mujizat di dalam perjalananmu. Waktu engkau ada di padang gurun, Tuhan bisa membuat padang gurun menjadi kebun buah-buahan. Waktu Anda berada di tempat-tempat yang sangat-sangat sangat-sangat minus, dengarkan baik-baik. Tuhan bisa melakukan mujizat. Kami bersyukur Tuhan selalu tolong kehidupan kita sebagai orang percaya. Sekarang kita beribadah secara online, tapi ada cara Tuhan selalu menolong kita dimanapun kita berada. Percayalah saudara-saudara, percayalah. Saudara akan diberkati oleh kebenaran yang kau taruh di dalam pikiran. Kebenaran itu akan memerdekakanmu. Kebenaran itu akan mengubah cara berpikirmu. Kebenaran itu akan memerdekakan engkau dari pikiran-pikiran negatif, dari masalah-masalah, tekanan-tekanan yang ada di pikiranmu. Kebenaran itu akan memerdekakan hidup. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dalam ibadah ini Tuhan. Hamba berdoa khusus untuk anak-anak-Mu yang mengikuti melalui siaran ini Tuhan. Hamba berdoa apapun yang jadi masalah mereka, hamba berdoa pertama, sadarkan mereka bahwa mereka semuanya ada dalam perlombaan. Hidup mereka dimanapun mereka berada, mereka semua ada dalam perlombaan. Sepanjang usia mereka Tuhan, usia kami semua ada dalam perlombaan. Kami harus sadar kami ada dalam perlombaan. Dan kedua, supaya kami menang, kami harus tetap terus fokus pada Kristus, fokus kepada Tuhan. Dan ketiga, saudara, Tuhan, kami harus belajar untuk apa, saudara? Untuk mengingat terus tentang Kristus, tentang Tuhan. Pikiran kami harus bermanunggal, harus menyatu dengan Kristus. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Hamba tahu ada tantangan hidup, tapi di dalam nama Yesus, hamba berdoa kuatkan anak-anak-Mu. Berikan kekuatan kepada anak-anak. Jika mereka sedang sakit, saat ini hamba berdoa di dalam nama Yesus. Sembuhlah engkau dari sakit. Sembuhlah engkau dari sakit penyakit. Di dalam nama Yesus, nama di atas segala nama. Setiap penyakit dalam dunia ini punya nama. Tetapi kami percaya kami punya nama Yesus. Nama di atas segala nama. Sakit penyakit dalam bentuk apapun. Sakit penyakit COVID-19. Hamba usir di dalam nama Yesus. Sembuhlah dari COVID-19. Dalam nama Yesus. Sakit paru-paru, sakit jantung, sakit bagian pernafasan, sakit di bagian kepala, sakit di bagian persendian, di tulang-tulang, sakit darah tinggi, sakit darah rendah, sakit ginjal, sakit di bagian apapun. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, jadilah sembuh, bangkit dan berjalanlah. Nama Yesus akan menyembuhkan engkau. Dalam nama Yesus, jadilah sembuh. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu dalam hidup kami saat ini. Tuhan, kami mengucap syukur karena Tuhan baik bagi kami. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya.